Halo, 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 Ahas, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dalam berita viral. Ini kompas.com 7 Maret 2023 ya. Dianggap remehkan gugatan Prima di PN Jakpus, pimpinan KPU dilaporkan ke DKPP. Ini kemarin tuh ada berita yang bahwa Pengadilan Negeri Jakpus itu untuk menunda pemilu ya, menunda pemilu karena ada masalah sengketa Partai Prima dengan KPU. Nah, dan DKPP ini adalah Dewan Kehormatan ya, istilahnya dewan yang eh, kehormatan untuk adalah dewan yang untuk istilahnya dewan pertimbangan apa ya? Dewan untuk menyelesaikan masalah ya antara KPU, Bawaslu lagi, Badan Pengawas dan ini ya partai pengikut pemilu ya. Nah, jakartakompas.com, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami mengadukan para pimpinan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya, Selasa 7 Maret 2023. Kami menilai para pimpinan KPU RI meremehkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima ya, yang disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga mereka kalah dalam gugatan. PN Jakpus kemudian mengabulkan seluruh gugatan Prima, termasuk menghukum KPU mengulang sejak awal seluruh tahapan pemilu. Ini akan berimbas pada tertundanya pemilu 2024. Nah, ini nih yang jadi sengketanya di sini. Itu tuh menghukum KPU mengulang sejak awal seluruh tahapan pemilu, menghukum KPU-nya. Ini kan berimbas pada tertundanya pemilu 2024. Nah, kenapa? Karena ya kan diulang lagi. Kayak misalnya apa pengecekan terus pendataan ulang eh, partai dan lain-lain. KPU sendiri meremehkan seolah-olah ini partai yang tidak lolos verifikasi bakal ditolak di PN ya. Sejak awal dia sudah punya stigma tidak baik terhadap proses penegakan hukum, kata Kepala Bidang Polhukam PP kami Rizky Agus Saputra ditemui wartawan setelah menyerahkan aduan ke Kesetariatan DKPP. Kami menilai para pimpinan KPU RI melanggar kode etik ya, melanggar kode etik Pasal 15 huruf A Peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilihan umum. Aturan itu berbunyi dalam melaksanakan prinsip profesionalitas, penyelenggara bersikap dan bertindak melihara dan menjaga kehormatan lembaga. Nah, seperti ini. Kami laporkan bahwa mereka menganggap remeh dan implikasinya terganggunya kehormatan KPU, ujar Rizky, yang menilai ada indikasi kurangnya respon dan kesiapan untuk melawan serangan yang ditujukan kepada KPU RI. Salah satunya KPU RI sama sekali tidak mengirimkan pengacara dalam rangka persidangan di PN Jakpus. Ketua KPU RI Hashim Asyari hanya memberi kuasa kepada 43 komisioner dan pegawai KPU RI untuk berbicara. Wah, cuma 43 doang. KPU RI juga tidak mengirim saksi dalam rangkaian persidangan, sedangkan Prima mengirim 2 saksi yang keterangannya dipertimbangkan majelis hakim. KPU RI dianggap baru memberikan reaksi yang patut ketika mereka kalah dalam gugatan perdata di PN Jakpus, Pengadilan Negeri ya. Atas dasar pertimbangan di atas, kami meminta DKPP untuk mengevaluasi Ketua KPU RI berserta anggotanya, dan apabila terbukti melanggar kode etik maka harus diberhentikan, kata Rizky. Sebelumnya diberitakan PN Jakpus memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Waduh, 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 waduh. Ini nih yang jadi apa sih namanya ujung sengketa sampai sekarang ya. Hal ini berimbas pada penundaan pemilu. Nah, putusan yang mengabulkan gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur yang merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024
sehingga tak bisa ambil bagian dalam pemilu 2024. Selain itu, jajaran komisioner dan staf KPU dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka juga dihukum membayar ganti rugi Rp 500 juta terhadap partai politik beserta ex-aktivis Agus Jabo Priyono itu. Buntut putusan ini, PN Jakpus justru menjadi bulan-bulan para pakar hukum. Berbagai komentar miring dialamatkan terhadap majelis hakim yang dianggap tidak kompeten karena tidak mengadili perkara perdata di luar yurisdiksi dan berdampak secara umum. Sementara itu, di level politik, sejumlah pengamat dan politikus menilai bahwa ada intervensi dan penguasa terhadap PN Jakpus untuk memuluskan agenda penundaan 2024. Sedangkan ya, udah ada tuh respon dari Presiden RI Joko Widodo mengklaim bahwa pemerintah mendukung upaya KPU untuk mengajukan banding. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin menyebut bahwa pihaknya sedang menyusun memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk diserahkan ke pekan ini. Seperti itu ya beritanya ya, bunyinya ya. Nah, yang jadi pertanyaannya ini, apakah Partai Prima ini mau gitu loh agar mau menjalankan, apakah Partai Prima ini juga mau menjalankan keputusan KPU gitu loh. Keputusan PN Jakpus. Soalnya PN Jakpus memutuskan untuk menunda ya, atau mengulang kembali. Nah, itu yang harus jadi pertanyaannya juga. Dan yang kedua, ini kan keputusan dari PN ya, pengadilan negeri, dan apakah ada undang-undangnya pengadilan negeri mampu menunda pemilu gitu loh. Jadi keputusannya apakah bisa gitu loh, undang-undangnya seperti apa dan hukumnya seperti apa, karena pengadilan negeri itu kan bersifatnya perdata, dan ini kan harusnya memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Jadi apakah Partai Prima mau gitu loh, dia tuh diulang lagi, tapi bukan hanya diulang partainya agar masuk istilahnya kancah pemilu, tapi diulang dari semuanya. Jadi di semua partai itu diverifikasi berkas administrasinya, diverifikasi juga berkas politiknya. Apakah mau seperti itu? Apakah mau diulang kembali gitu loh. Terus yang kedua, yang kedua ya, keputusan ini apakah mengikat semua, untuk mengikat secara nasional? Apakah kewenangannya ada di PN, Pengadilan Negeri ya, sehingga dapat sampai keluar putusan ini? Yang ketiga, dalam menjalankan keputusannya tentu adanya namanya anggaran ya. Apakah anggarannya itu datangnya dari mana gitu loh? Kalau oke lah, partai pemilu semuanya mau, dan KPU semuanya mau gitu menjalankan pengulangan seperti ini. Terus dananya dari mana? Apakah nggak berpikiran ke anggaran yang sudah dikeluarkan yang selama berapa tahun ini, apakah bisa dikembalikan lagi? Nah, itu siapa yang membayar? Apakah negara, pengadilan negeri, atau Partai Prima, kayak seperti itu ya? Karena sebenarnya kan permasalahan ini kan cuman permasalahan Partai Prima, bukan partai yang lain ya. Jadi Partai Prima ini tidak masuk menjadi calon, tidak masuk tidak masuk partai politik yang dipilih pada pemilu. Jadi rangkaian masalahnya itu cuman Partai Primanya, bukan partai yang lain ya. Karena yang mengajukan Partai Prima, bukan misalnya PDIP, Golkar gitu loh. Jadi tidak menyingkap keseluruhan, tapi hanya menyingkap parsial gitu loh, sebagian, atau istilahnya cuma satu gitu doang gitu loh. Ya udah, kalau misalnya Partai Primanya menang, seharusnya cuma keputusan PN itu memasukkan Partai Prima sebagai salah satu partai politik yang bisa dipilih, atau sebagai
partai politik apa sih namanya, resmi lah, partai politik resmi dalam pemilu tahun 2024 seperti itu ya. Seharusnya keputusan itu hanya menyangkut Partai Prima, bukan partai-partai yang lain, tidak ada hubungannya dengan verifikasi data semuanya. Karena apa? Karena mereka itu tidak terkait, karena yang mengadukan itu Partai Prima gitu loh. Secara hukumnya ya. Terus yang yang ya itu karena kewenangannya nggak jadi menyeluruh, tapi parsial partai politik gitu loh. Karena yang tidak kan partai, istilah halusnya, partai partai prima ini tidak lolos masuk ke pemilu. Nah, lalu dia tidak lolos pemilu karena KPU kan. Nah, lalu dia mengajukan banding lah ke KPU, ke pengadilan. Nah, supaya partai prima ini diterima di parpol ya, di KPU, supaya ikut serta dalam pemilu seperti itu. Jadi seharusnya sih salah keputusan PN ini seperti itu, karena dia menyangkut keseluruhan, padahal haknya ya paling cuman sampai ke parsialnya, apakah terima atau tidak seperti itu. Itu tanggapan saya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen dalam pemilu 2024. Berita viral. Terima kasih. See you next time.